Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Rabu pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Mari kita mengalami kasih karunia Tuhan di pagi hari ini. Kembali kita bawa kesedihan kita untuk menerima firman-Nya. Dengan percaya lewat firman Allah di pagi ini, kita semakin disemangati menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepadanya. Mari kita awali dengan doa saudaraku. Sebelum kita menerima firman Tuhan, kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Allah, menyatakan syukur kami oleh karena kebaikan yang tak terkirakan bagi kami. Kami sungguh percaya kebaikan Allah ini akan selalu ada untuk kami, karena kami selalu memintanya dengan iman dalam Yesus Kristus. Karena itu Tuhan berkenan untuk di pagi ini firman-Mu yang akan kami terima lewat apa yang diberitakan dan apa yang kami baca dalam Alkitab, menjadikan kami semakin mengerti kalau kami punya Tuhan yang baik, sehingga kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau dalam perkara apapun. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami setia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Rabu pagi ini terambil dari kitab Hosea 2 ayat 18 sampai 22. Demikian firman Allah. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur dan minyak. Dan mereka ini akan mendengarkan Israel. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi, dan akan menyayangi Lo Ruhama. Dan aku berkata kepada Lo Ami, umatku engkau, dan ia akan berkata, Allahku. Saudaraku, tema renungan kita di Rabu pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, Allah memulihkan hubungannya semula. Saudaraku, tema renungan kita di pagi ini mau berbicara tentang Allah kita yang maha baik, Allah kita yang penuh cinta dan kasih sayang, ya. Allah yang tidak pendendam, Allah yang tidak selalu dalam amarahnya, tapi dia juga bisa berbalik dari membenci lalu menyayangi. Ya, itulah Allah kita, saudara. Allah yang selalu digambarkan Allah yang pengasih, Allah yang penyayang, Allah yang pengampun. Saya pikir ini baik sekali untuk kita pahami, saudaraku, supaya kita mulai mengenali Allah kita yang kita sembah, Allah kita yang kita agungkan dan permuliakan, bahwa dia tidak akan segan-segan meninggalkan atau mematikan amarahnya, lalu menghidupkan kasihnya kepada manusia, termasuk kepada saya dan Bapak Ibu. Ya, jadi dari apa yang disampaikan di awal khotbah ini mau mengatakan bahwa Allah bisa mengampuni salah dan dosa kita. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan bisa diampuni olehnya, ya. Kita bisa lihat tentang Saulus yang bejat, yang jahatnya luar biasa, ya, yang kejamnya luar biasa, tapi kemudian Allah ubah dia menjadi Paulus. Itu tanda bahwa Allah tidak membiarkan Saulus terus menjadi orang yang jahat. Dia ubah menjadi orang yang baik dengan mengenakan nama Paulus, ya. Kita juga bisa lihat kota Niniwe yang bejat, yang marak dengan dosa, ya, sehingga ketika Yunus diperintahkan Tuhan untuk melayani orang-orang Niniwe, dalam ukuran Yunus itu tidak pantas, saking besarnya dosa Niniwe di mata Allah. Ya, tapi ketika Allah memerintahkan Yunus untuk memberitakan firman di sana, berarti
Allah punya rencana baik untuk Niniwe. Ya, dari yang dibenci, kemudian bisa disayang, ya. Karena memang Allah tidak pernah merancangkan malapetaka kepada anak-anaknya, tetapi menyediakan damai sejahtera. Ya, jadi ini baik sekali saudaraku untuk kita imani. Nah, dengan catatan saudaraku, nah ini sesuatu yang harus kita mengerti. Dengan catatan, Allah yang maha baik, yang penuh cinta dan kasih ini tidak kita sikapi sebagai Allah yang sebagai Allah yang bisa dipermainkan. Tidak. Artinya gini, jangan sampai kita mengerti saudaraku, oh Allah kita ini baik. Saya tahu itu dia baik. Dan kita imani dia sangat baik. Sehingga dari apa yang kita pahami, menjadi wajar bagi kita kalau hari ini kita berdosa, ya, toh dia karena dia baik, besok kita minta ampun, diampuni. Lalu kemudian kita berdosa lagi, toh karena kita pahami dia baik, besoknya kita minta ampun, kita diampuni. Dan seterusnya begitu. Bikin dosa, minta ampun. Bikin dosa, minta ampun. Ya, ada gereja yang dosa baptis. Bikin dosa lagi baptis. Bikin dosa lagi baptis. Gitu ya. Ya, jadi kita tidak dalam konteks itu, saudara. Allah yang baik bukan untuk dipermainkan dengan berpikir bahwa 1000 kali dosa kita buat, 1000 kali juga Allah akan mengampuni kita. Ya. Mungkin saja betul Allah akan mengampuni kita, ya, 1000 kali dengan cara dia. Tapi Allah tidak akan berlakukan itu kepada setiap orang. Karena ada orang yang kemudian juga Allah biarkan ketika dia sudah berbuat dosa, Allah kasih biar. Kalau orang Manado bilang barenti dengana. Jadi jangan kita harap Allah memberlakukan hal itu kepada kita supaya kita konsen. Ketika kita betul-betul sudah memahami bahwa kita diampuni, mari kita bangun proses hidup yang baru itu betul-betul dalam kedekatan dengan Allah, terus berjalan bersama dengan Allah seperti Paulus. Ya. Ketika Allah sudah ubah dia dari Saulus menjadi Paulus, yang dia katakan dalam hidupnya adalah, hidupku adalah Kristus, supaya matiku adalah keuntungan. Dia tidak lagi berbicara tentang kedagingannya, keinginannya sebagai manusia, seperti sewaktu dia menjadi Saulus. Tidak, saudara. Betul-betul di totalitas hidupnya dia hanya menyembah Allah, dia mengagungkan Allah. Makanya dalam Filipi 2 ayat Filipi 1 ayat 22 bagian A dikatakan, kalau aku harus hidup, aku harus memberi buah. Artinya dia harus berkarya untuk Tuhan, betul-betul hidupnya hanya untuk Tuhan. Jadi jangan kita berpikir bahwa Allah memberlakukan sama kasihnya kepada semua orang. Kita ambil contoh kepada Petrus dan Yudas. Yesus hanya cukup berbicara, akan ada di antara kamu yang akan mengkhianati aku. Dia tidak terus mengejar Petrus dengan Yudas untuk jangan melakukan itu. Dia berikan kewenangan kepada Petrus dan Yudas, sadar atau tidak. Tapi kenyataannya Petrus dengan Yudas tetap melakukan itu. Ya. Artinya di sini Allah tidak menahan dia. Tetapi Allah hanya bilang, ya akan ada di antara kamu. Harusnya Petrus dengan Yudas menyadari itu. Ya. Jadi jangan kita meminta seperti Yunus, ya. Dia melawan Allah, lari dari hadapan Allah, lalu Tuhan tangkap dan tetap memberikan kewenangan itu kepada ke Niniwe. Jangan, ya, jangan sampai Allah tidak menangkap kita lalu membiarkan kita, akhirnya kita jatuh hancur dalam kebinasaan, menyesal kemudian tidak ada gunanya seperti Petrus. Ketika dia sudah dengar ayam berkokok 3 kali baru dia sadar, oh saya sudah melakukan dosa yang besar. Dia pergi dengan menangis dan seterusnya. Ya. Nah ini berbahaya sekali saudaraku.
Jangan sampai kita pahami Tuhan kita yang maha baik itu dalam konteks ya seperti yang dikatakan tadi, kita mempermainkan Allah. Ini kan ada dalam liturgi kita GPIB, ya. Ada salah satu unsur di poin tata ibadah kita itu pengakuan dosa. Ya. Jangan sampai ada yang berpikir bahwa dari Senin sampai Sabtu bikin dosa. Hari Minggu kan ada pengakuan dosa. Kemudian Senin sampai Sabtu bikin dosa. Minggunya lagi kan ada pengakuan dosa. Yang menjadi pertanyaan kita saudaraku, apakah dari Senin sampai Sabtu kita yakin kita ada di hari Minggu? Sementara kalau berhenti di hari Rabu, di situasi di mana kita sedang berdosa, apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Memohon kasih Allah? Tidak saudaraku. Firman Tuhan sudah berkata, bukan orang yang berteriak Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk surga, tapi yang melakukan kehendak Allah. Ini jelas sekali saudaraku. Ya, jadi dari bacaan kita ya tentang kasih Allah yang kembali menyatakan kepada Hosea bersama dengan anak-anaknya, yang dalam khotbah hari Minggu kemarin betul-betul Allah menyatakan murkanya, amarahnya kepada Hosea dan keturunannya. Dalam ayat 9 dikatakan dalam bacaan kita di hari Minggu, ya, engkau bukan umatku dan aku bukan Allahmu. Ya, di sini terbalik saudara. Dalam ayatnya yang ke-22 bacaan kita di bagian B dikatakan, dan aku berkata kepada Loami, umatku engkau, dan ia akan berkata Allahku. Ya, jadi kebalikannya saudaraku. Di bacaan kali ini karena ada dialog dalam khotbah kita yang kemarin, ya, tema khotbah kita kemarin berdialog, Allah meminta untuk berdialog dengan umatnya. Ya, ini hasil dari dialog itu kemudian Allah menyatakan kasihnya, ya, kembali mengakui ya umatnya sebagai anak-anaknya dan meyakinkan anak-anaknya bahwa dia adalah Allahnya. Ya, jadi ini baik saudaraku. Ya, jadi kalau hari ini kemudian kita terus terbiasa dengan dosa kita, bertobat dan kemudian memohon ampun kepada Allah, dan pengampunan daripada Allah akan membaharui hidup kita, menganugerahkan iman yang teguh bagi kita, sehingga kita melangkah tidak lagi dalam kesalahan tapi dalam kebaikan seperti yang Tuhan inginkan. Semangat untuk itu saudaraku, jangan tinggalkan Allah, berjalan bersama dengan Allah, karena hanya Dia yang bisa memulihkan kita dari kuasa kegelapan, dari kuasa maut menuju ke kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berkati kami di pagi ini. Firman-Mu kembali mengajarkan kepada kami bahwa Engkau Allah yang baik. Biarlah kami pahami kebaikan-Mu ini benar-benar kami maknai dengan setulus-tulusnya, untuk selalu menyembah Engkau, mengandalkan Engkau, tidak mempermainkan Engkau karena kasih-Mu ini Tuhan. Tapi kami sungguh-sungguh berkomitmen, kami mau meninggalkan semua kebiasaan buruk kami, lalu melakukan apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Berkati kami hari ini Tuhan, besok dan seterusnya, agar dengan berkat-Mu kami terus ada dalam kekuatan iman untuk melakukan apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.